Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Teguh Yono, penyuluh pertanian Kecamatan Sragi, akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara melakukan pemetaan lahan anggota kelompok tani melalui aplikasi e-reporting. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, handphone Android, bisa juga menggunakan PC atau komputer ya. Yang kedua, aplikasi open camera. Dan yang terakhir adalah proses penginputan melalui aplikasi e-reporting. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, handphone Android. Ya, sebisa mungkin Androidnya digunakan yang RAM-nya ya minimal 4 lah, 4 ke atas supaya lebih cepat dan lebih mudah pengerjaannya. Yang kedua, kita butuhkan aplikasi yang namanya adalah open camera. Nah, kalau bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian belum memiliki aplikasi open camera, bapak-bapak bisa unduh aplikasi tersebut di Play Store. Nah, bapak-bapak tinggal buka Play Store, kemudian cari open camera seperti yang ada di tampilan ini. Bapak cari, kemudian bapak lihat ada satu aplikasi yang paling atas ini, ada open camera warna biru dengan logo kamera di tengahnya. Ini bapak-bapak bisa klik install untuk yang belum install. Kalau kebetulan punya saya ini sudah diinstal, jadi tulisannya update. Nah, jadi bapak install, kemudian tunggu proses, kemudian nanti kita bisa lakukan pengaturan. Nah, kalau bapak-bapak sudah menginstal aplikasi open camera, ini nanti ada logo open camera, aplikasi open camera di handphone bapak bisa klik. Nah, kemudian klik oke saja. Nah, di sini bapak-bapak perlu pastikan lokasi bapak-bapak itu dihidupkan ya. Aplikasi lokasi bapak-bapak dihidupkan, seperti contoh di sini. Kalau di handphone Xiaomi ini tulisannya GPS. Nah, yang ini bapak-bapak harus hidupkan supaya nanti bisa titik kodenya bisa diketahui. Atau di handphone yang lain ada tulisannya lokasi, itu bisa dicentang dihidupkan. Nah, bapak-bapak setelah lokasinya dihidupkan, bapak-bapak bisa langsung menuju ke menu gear paling atas ini, kanan atas ya. Bapak-bapak bisa atur resolusi foto yang diambil. Jadi karena aplikasi e-reporting ini mengharuskan kita mengupload foto dengan resolusi rendah, jadi kita atur resolusinya rendah. Di bagian ini Pak ya, di bagian gear tadi kemudian ada foto setting. Nah, foto setting ini paling atas ini ada camera resolution, bapak klik, kemudian pilih yang 1080 kali 720. Kalau sudah, bapak-bapak bisa kembali. Berikutnya, bapak-bapak bisa di bagian paling bawah ini ada menu-menu ya, salah satunya custom text. Ini bapak-bapak bisa rubah nanti di bagian custom text ini sesuai dengan nama petani pemilik lahan yang difoto. Setiap memfoto ya, misalkan ini saya mau memfoto milik saya sendiri, misalkan saya klik gear, kemudian ke bagian foto setting, kemudian ke bagian paling bawah ada custom text. Bapak-bapak bisa ganti namanya dengan nama petaninya, misalkan nama saya ya, Teguh Yuwono. Nah, setelah itu bapak-bapak perlu masukkan komoditasnya, beri tanda koma atau titik koma, kemudian bisa dimasukkan komoditas sesuai dengan yang ada di lahan tersebut, misalkan padi. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Setelah itu kita kembali dan kita bisa siap mengambil foto dari lahan tersebut. Kita klik bagian tengah ini. Nah, ini nanti tersimpan, yang mana ini nanti bisa kita upload. Itu aja mungkin yang bagian untuk open kameranya. Jadi setiap lahan petani itu dinamai sesuai dengan nama petaninya supaya kita lebih mudah. Dan untuk pengaturan resolusi hanya dilakukan satu kali saja.
Itu untuk seterusnya kita satu kali atur untuk seterusnya. Sementara untuk pemberian nama dan komoditas itu dilakukan setiap kali hendak memoto lahan milik petani. Kemudian Bapak-bapak, setelah kita bisa melakukan pemotretan ya menggunakan open camera, berikutnya kita bisa langsung masuk ke dalam aplikasi e-reporting. Bapak-bapak bisa buka Chrome ya, atau browser yang lain juga bisa, cuma saya lebih menyarankan Chrome. Bapak-bapak bisa buka Chrome. Saya yakin di semua handphone Android pasti ada aplikasi Google Chrome ini, Bapak-bapak bisa buka. Kemudian Bapak-bapak bisa langsung menuju ke pencarian Google ya, ke pencarian Google. Kita cari e-reporting. E-reporting petugas atau penyuluh. Bapak-bapak bisa ikuti tulisannya seperti ini ya. Kemudian kita klik cari. Nah, ini di bagian yang paling atas ini ada reporting petugas yang alamat situsnya adalah apps.tanamanpangan.pertanian.go.id. Bapak-bapak bisa klik ini. Nah, berikutnya muncul tampilan antarmuka seperti ini. Bapak-bapak bisa klik penyuluh. Nah, di sini Bapak-bapak bisa gunakan username dan password sesuai dengan yang Bapak-bapak miliki. Misalkan akun penyuluhnya ini punya saya ya. Saya blur ya biar tidak disalahgunakan. Kemudian masukkan password, kemudian klik masuk. Nah, setelah itu ini sudah kita masuk ke dalam sistem. Bapak-bapak langsung menuju ke bagian paling bawah. Di scroll saja ya. Di paling bawah ini ada poligon, usulan poligon. Jadi Bapak-bapak tinggal klik di simultannya ini. Klik simultan. Nah, setelah diklik ini ada pilihan desa. Bapak-bapak pilih desa Bapak-bapak. Dan klik, saya ambil contoh misalkan ini Desa Sumberagung. Nah, di sini akan muncul pilihan kelompok-kelompok yang ada di desa tersebut, kelompok tani yang ada di desa tersebut. Berikutnya Bapak-bapak, ketika kita hendak mengupload atau membuat poligon dari salah satu anggota kelompok tani, Bapak-bapak bisa klik di gambar bagian ini Pak, pensil ini. Sesuaikan dengan nama kelompoknya, misalkan kelompok bakti bersama. Ini kita klik yang gambar pensil ini. Nah, kemudian kita bisa pilih foto. Nah, biasanya muncul blank seperti ini Pak ya. Bapak scroll aja ke bagian atas. Itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bapak-bapak kemudian pilih foto, klik pilih foto. Kemudian pilih gambar. Kalau mungkin open kameranya tidak muncul, foto open kameranya tidak muncul, klik di jelajah ini Pak. Ini akan menampilkan foto-foto yang terakhir diubah di sini. Ada pilihannya diubah ya. Nah, nanti tinggal dipilih foto yang bersangkutan tadi, misalkan ini. Setelah kita pilih foto, nanti fotonya akan terupload. Nah, kemudian Bapak-bapak namai ini keterangannya sesuai dengan nama petani dan komoditas yang ada di situ. Misalkan ini saya beri nama Teguh Yuwono padi. Nah, ini komoditasnya diisi supaya lebih memudahkan kita dalam men-tracking kepemilikan lahan dari masing-masing anggota kita. Di keterangan ini ya, saya kasih catatan, saya garis bawahi, tuliskan nama, titik koma atau koma, komoditasnya yang ada di atas lahan tersebut. Kemudian berikutnya Bapak-bapak bisa langsung menuju ke peta. Nah, jadi bisa kita lihat Bapak-bapak foto yang kita upload tadi ini akan langsung muncul di petanya sesuai dengan lokasi pemotoan tadi.
Tapi ini bergantung daripada jauh dekatnya BTS dan kekuatan sinyal ya. Semakin kuat sinyalnya, semakin akurat letak fotonya. Sebagai contoh ini saya kebetulan ini sinyalnya kencang, kuat, jadi fotonya muncul di tempat yang tepat sesuai dengan tempat pengambilannya. Nah, setelah terupload foto tadi, Bapak-bapak bisa langsung lihat petanya, kemudian di sini bisa membesarkan, mengecilkan ya dengan cara ya seperti biasa kalau kita ngezoom di HP Android. Nah, jadi supaya lebih mudah bisa kita besarkan. Nah, di sini kita bisa petakan lahan kita. Caranya seperti apa? Caranya klik di bagian gambar poligon atau segi 5 ini. Di bagian klik ini. Nah, kemudian kita bisa langsung tentukan di mana pojok-pojok dari lahan milik petani tersebut. Saya ambil contoh misalkan ini lahan saya ya. Misal ini. Kalau misalkan muncul error nggak apa-apa, Pak. Ini nanti bisa kita perbaiki. Nah, ini kayak misalkan ini kepencet. Nah, Bapak-bapak teruskan aja. Cari pojok-pojoknya, kemudian klik di bagian awal pemberian titik tadi. Di sini misalkan. Di sini langsung terlihat luas arealnya. Ini karena kebetulan kita salah tadi, kita bisa edit bentuk poligonnya dengan cara klik di bagian pensil ini, Pak. Nah, setelah klik pensil ini, kan titik-titiknya bisa kita ubah, kita atur. Nah, seperti ini. Ini contoh saja ya, Pak ya. Berikutnya kalau sudah benar, lahannya sudah benar, batas-batasnya sudah benar, Bapak-bapak klik save. Nah, berikutnya bagaimana dengan lahan yang bentuknya tidak persegi 4? Ya bisa saja, Pak, tinggal kita atur di bagian titik-titik batasnya ini tadi. Contoh misalkan yang ini, kita klik akan muncul batas baru, titik-titik baru yang bisa kita atur. Seperti itu. Sangat mudah sebetulnya, asalkan kita tahu batas-batasnya dan juga kita tahu lokasinya, seperti itu. Dan juga dibebankan kepada yang muda-muda ya. Yang tentu lebih melek teknologi. Nah, kalau sudah kita buat poligonnya, batas-batasnya sudah tepat, kemudian kita bisa klik save. Nah, ini akan tersave. Dan berikutnya Bapak-bapak bisa lihat luas arealnya ini ya. Jadi luasnya ini 5.696 meter persegi atau setengah hektar lebih. Berikutnya Bapak-bapak bisa klik simpan di bagian atas. Tadi selain save di sini ya, selain save di sini, Bapak-bapak harus klik simpan di bagian atas. Nah, untuk menuju ke atas ini kita pilih area yang di luar peta ya, Pak ya, supaya bisa di scroll. Nah, klik simpan ini, Pak. Klik simpan. Tunggu beberapa saat dan akan muncul berhasil. Kalau sudah berhasil, kita kembali. Dan kita bisa mulai pilihan mengupload lahan dari anggota-anggota yang lainnya di desa Bapak-bapak. Di Sembragung misalkan. Tadi ada bakti bersama. Nah, ini kalau misalkan kita mau hapus beberapa yang salah, misalkan kita klik yang sampingnya gambar pensil ini, kemudian kita hapus di bagian foto yang salah tadi. Misalkan ini nih ya, karena salah kita hapus. Seperti itu. Pada prinsipnya sangat mudah asal dikerjakan bersama-sama dari dalam satu desa itu ya, bekerja semua dibentuk tim, itu akan lebih mudah. Kalau dibebankan ke kelompok
yang notabene namanya petani ya biasa pegang cangkul, kok suruh pegang handphone, suruh pegang laptop atau komputer ya akan kesulitan seperti itu. Yang jelas memang ini bagian yang muda-muda yang terbiasa dengan teknologi, ya setidaknya Android lah. Sebetulnya pengerjaan akan lebih mudah kalau kita lakukan menggunakan komputer karena layarnya lebih luas dan mobilitas jari kita akan lebih mudah karena menggunakan mouse ya. Ya sederhananya seperti itu tutorial bagaimana cara mengupload data poligon untuk masing-masing anggota kelompok tani. Mungkin itu cukup singkat. Agak panjang juga ya. Nanti kita akan edit videonya supaya lebih pendek dan lebih mudah dipahami. Mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri. Selamat siang, sore, malam, pagi, tergantung nontonnya kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.